Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Ahmad Sugi, tepat di bawah kaki Gunung Pancar, dan saat ini kami akan menuju ke atas untuk ke makam keramat ya Pak? Betul. Langsung aja Pak, kita ke sana. Gunung Pancar seperti diberi selimut misteri yang tidak mudah diberi terjemah. Bukan soal jalanan sulit atau bentang alam yang memberi perintang. Tapi memang ada palang tak terlihat yang ikut membuat Gunung Pancar sulit didaki. Makam Mbah Raden Panji Ranggaulung dan makam Balung Tunggal seperti merintangi mereka yang datang tanpa subasita. Mbah Panji Ranggaulung dan Mbah Balung Tunggal memang seperti menjadi pintu menuju alam gaib yang lebih pekat. Ratusan tahun, dua makam pengawal Mbah Haji Putih ini adalah ulama yang kuat ilmunya. Pemirsa, kami sudah berada tepat di depan makamnya dan sekarang Pak Haji ingin bertawasul sejenak untuk mengirim doa ya Pak. Ya. Semoga dipermudah ziarahnya. Pak, kalau boleh tahu kira-kira ini kan ada dua makam yang berbeda ya Pak. Betul. Ya? Orang yang berbeda ini kalau yang sebelah kanan saya, depan saya ini siapa ya Pak? Ini Mbah Raden Panji Ranggaulung. Mbah Raden Panji Ranggaulung. Kalau itu Mbah Balung Tunggal. Balung Tunggal. Beliau ini adalah seorang tokoh ya dari Muslim yang kategorinya seorang ulama. Ulama. Ini lebih kepada keilmuan ya, ilmu agama. Ilmu agama. Jarah, maksud mau jarah, ya tawasulan jarah, ya minta kebarokahan, ya sambil kebarokahan itu ada tentunya supaya banyak rezeki, gitu, manfaat rezeki. Menurut saya kalau mau piknik aja lah ya, nggak usah pakai di situ ada tempat keramat. Kan keramat saya harus tanya itu orang siapa ya yang dikeramatkan, kerjaannya apa dulunya, time frame-nya kapan, periode abad keberapa itu time frame ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba dikatakan ini keramat. Tentulah tidak ada yang berani mengukur diri di makam-makam keramat Gunung Pancar. Kekuatan gaib serta daya linui yang berkelindan membuat hati jirih. Belum lagi soal para penjaga tak kasat mata yang bisa membingungkan nalar manusia. Juga kepada mereka yang salah menerjemahkan arti ziarah. Sebetulnya bertawasul kepada Allah ya. Hanya setelah pulang dari sini itu banyak yang dirasakan oleh penjara itu ada hal-hal yang memang di luar nalar, luar logika gitu. Seperti misalkan mereka ingin tujuan ke sini berziarah, munajat sama Allah gitu, tapi ada maksudnya ingin kenaikan pangkat gitu, atau ingin punya ilmu. Ya saya cuma datang ke sini ya minta barokahnya aja ya. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berwasilah itu boleh karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini di dalam surat
Al-Maidah ayat ke-35. Jadi memang wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasilah itu jelas diperbolehkan, tapi tetap dalam akidah itu ditegaskan permintaan dan permohonan itu diarahkan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Selain Raden Panji Ranggawulung, maka Mbah Balung Tunggal juga tak kalah menakjubkan. Inilah tokoh masa silam yang menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Kalau yang kedua ini siapa ya Pak? Boleh kita lihat lebih dekat? Oh boleh, ya, ayo kita kesini. Nah kalau yang ini makam siapa Pak? Mbah Balung Tunggal. Mbah Balung Tunggal. Kalau tadi kan Mbah Raden Panji itu kan ahli ilmuwan agama ya. Kalau Mbah Ini juga sebetulnya tokoh punya kelebihan, tapi tidak versinya berbeda. Kalau itu kan dengan keagamaannya, itu. Kalau ini dengan kesaktian kanuragan. Kalau mereka tujuannya tidak baik, banyak yang tidak sampai ke sini. Oh jadi Gitu. Jadi di tengah jalan pun sudah ada hal-hal yang memang di luar nalar ya. banyak ada Pak yang nggak nyampe ke sini. Banyak. Padahal ini memang cukup jauh ya, Iya. Emang jaraknya memang curam sekali. Tapi mereka merasa kayak udah nggak kuat gitu. Nggak kuat. Tanda-tanda kekeramatan makam Mbah Panji Ranggawulung dan Mbah Balung Tunggal terlihat nyata. Ada mori atau kain putih sejenis kafan yang membungkus nisan tua dua tokoh sakti itu. Ini kalau boleh tahu nih Pak, ini ada batu-batu, ini dilapisi kain putih, itu kenapa ya Pak? Ya ini sebetulnya hanya lebih kepada adat ya. Oh, adat dari Gunung Pancar Iya. ini. Dan ini nggak boleh dibuka? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu mungkin kalau sudah rusak diganti. Itu siapa Pak yang ganti? Ada orang khusus yang mengganti. Soal makam keramat itu kita tidak bisa menentukan kecuali ada bukti sejarah bahwa orang yang dimakamkan di tempat itu memang orang yang dikenal sangat soleh. Hubungannya dengan Allah baik, artinya dia ahli ibadah. Dan yang kedua, dia orang yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ketika dia hidup. Nah, ini tanda orang-orang yang memiliki kesucian spiritual.